Halo Sobat Ivy Friends, kembali lagi bersama saya Wulan Septiani dalam segmen Ngobrol Pageant. Ya, siang hari ini saya tidak sendiri, ditemani sama narasumber yang sudah merupakan menjadi pakar di bidang numerologi, Mas Rala Martin. Apa Halo. kabar, Mas Rala? Kabar baik. Oh, Mas Wulan. Martin ya, oke. Ya, siang hari ini saya dan Mas Martin menggunakan kaos yang kece banget dari Enigma Official. Buat teman-teman yang mau langsung kepoin bisa langsung ke Instagramnya Enigma @enigmaofficial dan websitenya. Nanti bisa langsung dicek di bawah description box kita ya. Tiada gaya tanpa makna, tiada karya tanpa Enigma. Nah, siang hari ini kita akan membaca numerologinya dari Putri Indonesia 2019 nih Mas, Frederica Alexis Cole. Iya, oke. Ini udah yang kali kedua ya, bersama teman-teman IP Friends ya. Saya diundang untuk membaca numerologi putri kita. Ya. Tahun lalu juga sudah ada Sonia, Fania, si Alia dan juga si Wilda ya, dan semua hasilnya bagus ya. Ya. Oke, dan tahun ini kita kembali ngebacain gimana peluang mereka dan bagaimana karakter mereka ini ya, tapi tentunya yang berkaitan dengan pageant ya. Oke. Kalau hal-hal yang pribadi itu bukan ranah kita. Di luar konteksnya. Betul, bukan ranah kita, nggak enak ya. Oke, jadi Frederica ini tanggal lahirnya adalah tanggal 5 Oktober ya, tahun 99. Jadi angkanya di sini saya sudah gambarkan ya. Jadi Erika ini angka akarnya 7. Angka akar 7 kalau putri tahun lalu sama dengan Sonia juga. Oke. Sonia juga angka akar 7 ya, unsur air ya. Jadi orang unsur air ya, ini angka 7 ini kalau dari segi karakter yang paling nyata itu, mereka ini kalau mengerjain sesuatu, kalau ngelakuin sesuatu mereka itu sangat detail. Oke. Mereka sangat detail. Jadi kalau di kompetisi untuk mereka mempersiapkan diri itu, mereka bisa mempersiapkan diri dengan sedetail-detailnya gitu loh. Jadi ini bagus juga untuk kompetisi. Karena mereka juga angka 7 itu menarik banyak dukungan juga, banyak support. Karena sebelumnya saya juga pernah ngebahas 7 itu filosofinya itu seperti tongkat. Tongkat itu dia untuk menopang. Jadi angka 7 itu adalah angka support. Jadi orang yang terlahir dengan angka akar 7 menarik banyak support, menarik banyak dukungan. Nah, jadi dia bisa famous ya, jadi dia bisa populer, dia bisa dielu-elukan gitu ya oleh banyak orang gitu ya. Kalau seperti ini dia tidak sulit untuk mencari dukungan pastinya. Bagus sekali angkanya ya. Dan Frederica ini kalau untuk di tahun 2019 ini ada angka kesuksesan buat dia tahun ini. Jadi Frederica ya, tahun ini adalah tahun yang bagus. Jadi dia memulainya tahun ini langsung. Kalau kita lihat Frederica ini di kalangan pageant, sebelumnya kita nggak ada yang kenal dia gitu ya. Nggak ada yang tahu, tiba-tiba nongol melejit langsung difavoritkan gitu ya. Dan tahun ini bener-bener dia langkah kanan gitu loh. Langsung adalah tahun kesuksesan dia tahun ini. Jadi apa yang dia lakukan di tahun ini itu biasanya memang akan lebih banyak suksesnya daripada gagalnya. Karena tahun ini dia adalah angka 9. Jadi numerologi ini selain kita baca dari angka asalnya, kita juga bisa membaca peruntungan untuk tiap tahunnya. Jadi di 2019 kalau dia angka akarnya 7, 2019 dia menjadi angka 9. 9 itu adalah sukses besar. Mas, kalau tadi kan angka 7 adalah merupakan unsur air. Nah, kalau dari angka 9 sendiri itu mengandung unsur apa sih teman-teman? Kalau 9 kalau dari personal itu unsurnya unsur kayu. Tapi bukan berarti kalau dia di 2019 dia air, dia berubah jadi kayu, enggak. Bukan, tetapi ini adalah untuk kita membaca apa yang terjadi di tahun itu. Jadi di tahun 2019 ini adalah tahun keberuntungan buat si Frederica ini. Jadi kalau mungkin dia ngikutin Putri Indonesia, ngikutin pageant di tahun sebelumnya atau di tahun setelah ini, keberuntungan dia nggak akan sebagus ini. Jadi tahun ini adalah langkah kanan dia.
Tahun yang tepat buat dia. Oke. Nah, tetapi tahun ini dia ada kesuksesan angka 9 ya, bisa sukses besar. Tetapi Frederica ini di sini 9-nya itu berasal dari angka 63 dan 39 di sini ya. Maaf 36 di sini ya. Nah, jadi di sini 63, 36 ya, 9. Jadi dia mendapatkan kesuksesan tapi dia juga harus keluar modal yang banyak. Ada effortnya ya. Ya harus ibaratnya dia harus berani keluar modal untuk dapat kesuksesan itu. Jadi kalau sebelum dia berkompetisi, sekarang kan dia akan ke Miss Universe nih. Yeah. Nah, jadi sebelum dia berkompetisi, dia harus siap banyak modal untuk itu, terutama dari segi materi. Kemungkinan dia memang harus mengupgrade segala skillnya dia. Mungkin entah dia mau trainer langsung ke pakar-pakar trainer yang hebat-hebat di luar negeri, atau dia mau mempersiapkan diri dia dengan penampilan apa gitu ya, gaun-gaun yang mahal mungkin ya. Jadi memang dia harus banyak keluar uang untuk dapat kesuksesan itu tahun ini. Oke. Nah, kalau misalkan dari angka yang atasnya itu Mas, bisa dijelaskan juga nggak ke teman-teman pageant? Kalau yang ini, kalau untuk tahunan biasanya kita hanya baca di sektor ini saja. Nah, ini maaf, ini saya salah tulis ya. Ini 639, di sini harusnya 369 ya. Jadi tahun ini Frederica dapat kesuksesan, tapi money juga easy come easy go gitu loh. Jadi ibaratnya gini loh, kalau easy come easy go maksudnya dia harus berani keluar uang untuk dapatkan keuntungan yang lebih lagi. Jadi keuntungan yang lebih 9 di sini adalah kesuksesan, sukses besar. Tapi dia harus keluar banyak modal untuk itu. Jadi itu ininya Erika. Tapi untuk kesuksesannya sudah ada tahun ini. Jadi saya harap dan kita doakan sama-sama untuk Erika biar dia bisa lebih maksimal dan dia tahu ini dia bisa lebih maksimal untuk mengupgrade dirinya. Betul. Apalagi kan tadi bahwa disebutkan Erika sendiri merupakan pribadi yang detail ya. Dia sangat detail. Dia orangnya ini kalau angka 7 ini ya, angka 7 sebab dia menarik dukungan dari banyak orang. Dia disukai banyak orang. Jadi dia sadar akan itu dan dia juga adalah karakter orang yang suka mengejar ketenaran dan kepopuleran. Ambisius kah itu? Dibilang ambisius, kalau ambisius ya bisa juga dibilang ambisius, tapi sebenarnya ambisius ini bukan sesuatu konteks yang negatif ya. Ambisius di sini bukan berarti dalam satu konteks yang negatif. Gini loh, kalau kamu disukain seseorang, tentu otomatis kamu pengen lebih lagi supaya makin banyak yang suka, gitu kan? Jadi kalau ambisius, kalau dibilang ambisius ya ambisius, tapi kalau dibilang nggak ambisius juga gimana ya? Tapi ini bukan dalam satu konteks yang negatif. Dia sadar dia disukai banyak orang dan dia untuk menjaga citranya di depan banyak orang yang support dia otomatis harus lebih. Jadi orang ini memang suka dengan ketenaran, suka dengan kepopuleran dan dia ini juga bukan tipikal orang yang monoton. Angka akar 7 ini salah satu karakternya, dia bukan orang yang monoton. Dia sangat suka inovasi. Dalam hidup orang angka 7 ini suka banyak perubahan. Nggak suka kehidupan yang itu-itu aja gitu loh. Harus ada yang berubah gitu loh. Jadi kalau lihat dia sekarang seperti ini, nanti dia akan tambah maju, tambah upgrade itu jangan heran gitu loh. Karena memang karakter angka akar 7 seperti itu. Nah, berarti bisa ditarik kesimpulan bahwa pertama dari hasil Mas Martin baca nih soal tanggal lahirnya Frederica dan tanggal keberuntungannya di tahun ini. Semoga memang tadi pertama adalah detail ya, orangnya adalah detail. Kedua, mungkin pribadinya Frederica sendiri itu merupakan orang yang inovatif. Betul, tidak inovatif. mau hanya stuck di level-level itu aja. Betul. Dia selalu pengen upgrade, pengen yang baru, pengen yang bagus gitu loh. Sangat positif ya Mas. Sangat Semoga positif. kita doakan apa-apa tadi yang disebutkan oleh Mas Martin itu menjadi kenyataan. Iya. Dan semoga peluangnya Frederica sendiri akan mengikuti kontes Miss Universe dapat hasil yang maksimal. Kalau hasil kesuksesan saya lihat ini ada. Jadi jujur pertama tadi saya ngelihat chartnya, saya seneng gitu loh, saya happy gitu loh. Dan bener-bener dia langkah kanan tahun ini. Kalau dia mungkin menunda untuk join pageant di tahun ini, mungkin dia mempersiapkan diri untuk 1-2 tahun lagi. Keberuntungannya nggak akan seperti ini gitu loh. Jadi ini adalah tahun yang paling bagus buat dia. Dan biasanya pageant lover tuh paling suka nanya ya, kalau unsur air kayak gitu ntar gaunnya yang bagus warna apa gitu loh. Kalau di pageant ini saya selalu udah
pertanyaannya tuh udah hafal gitu loh. Pasti gaunnya yang cocok apa ya ininya ya. Jadi sama kayak Sonia, Erika ini ya adalah unsur air. Unsur air itu dia menaklukkan api. Jadi paling bagus sekali adalah warna yang dia kontrol. Warna-warna api itu seperti merah, seperti oranye, seperti ungu, itu paling bagus buat dia. Tapi kalau misalnya ada alternatif lain, kalau dia misalnya nggak suka warna itu atau mungkin ada keinginan memakai warna yang lain, kita boleh suggest dia adalah pakai warna dari unsur yang mendukung dia. Jadi kalau warna api itu adalah warna yang dia kontrol, warna yang dia taklukkan. Tapi dalam ilmu power of number ini ada juga unsur yang mendukung kita. Selain unsur yang kita taklukkan, ada unsur yang mendukung kita. Nah, jadi kalau untuk air, yang mendukung unsur air ini adalah unsur logam. Unsur logam, betul, warna emas, warna putih, warna silver ya, itu juga boleh untuk dijadikan alternatif ya. Atau kalau enggak, juga boleh pakai gaun dengan unsur yang sama, warna-warna dari unsur yang sama, warna air. Nah, itu contohnya seperti warna biru ya, seperti warna hitam, itu adalah warna-warna air. Nah, jadi yang di antara tiga itu tadi, warna api, warna logam, dan warna air, itu adalah warna yang disarankan untuk dia. Mungkin seperti gaunnya pemenang Miss Universe kemarin, Catriona, itu kan merah ya, lava. Gaunnya dia itu mungkin bisa berefek ke Mbak Frederica juga ya, menjadi inspiratifnya mereka juga untuk para desainer yang nanti akan mendesain gaun untuk Frederica. Iya, itu warna untuk keberuntungan dia, untuk yang bagus lah. Kita dimanapun yang namanya wakil buat Indonesia, pasti kita selalu ingin memberikan masukan yang positif gitu ya. Saya juga ya dari mengerti tentang numerologi, jujur tahun ini ya saya ngelihat putri-putri dan miss kita yang akan berlaga ke internasional, tadi itu semuanya udah kita hitung ya. Bagus semuanya ada potensi yang ini, nggak ada yang mengkhawatirkan kalau dari segi numerologi. Semoga semuanya bisa maksimal. Baik lagi nih Mas, berarti memang kalau misalkan peluang, kira-kira ada nggak sih peluangnya nih setelah membaca tanggal lahir dan tanggal keberuntungan, peluang untuk menggondol crown pertama Miss Universe ke Indonesia? Nah, kalau kita ngomong soal placementnya sampai berapa, sampai peluang crownnya itu memang karena numerologi ini sebenarnya memang bukan prediksi ya, bukan prediksi, tapi memang lebih melihat kepada apa yang terjadi gitu loh. Jadi kalau kita memprediksi yang namanya satu kompetisi, kita kan nggak tahu nanti kompetitor dia angkanya berapa gitu loh. Nah, tapi kalau dilihat dari yang sebelumnya, Catriona juga tahun dimana kemenangan dia itu juga adalah tahun yang dia ada di angka 9, tahun sukses besarnya dia gitu loh. Jadi tahunannya mirip gitu loh, ada kesuksesan besar, tapi kesuksesannya kita nggak bisa menakar apakah dapat crown, apakah masuk top berapa, tapi yang jelas ada keberhasilan, ada kesuksesan dia tahun ini. Semoga ya Mas ya. Berarti setelah ini kita akan membahas putri-putri kita yang lainnya. Betul. Kita juga tidak hanya membahas tentang putri Indonesia kita, Frederica Alexis Cole, tapi juga nanti kita akan membahas tentang putri pariwisata, putri Indonesia lingkungan ya, dan juga beberapa pelaku Miss Indonesia juga. Akhir kata saya Olan Septiani dan Mas Martin pamit undur diri, sampai jumpa. Terima kasih.